Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah gate, seorang hunter bernama James tampak gemetar ketakutan. Nasibnya benar-benar sial, karena kali ini ia berhadapan dengan monster tingkat atas. Di hadapannya berdiri sosok yang mengintimidasi, Monarch of Frost, Silad. Silad menatap James dengan dingin sebelum berkata, "Ternyata orang ini bukan yang kita cari. Mereka benar-benar ahli dalam bersembunyi." Yang Silad maksud adalah pecahan cahaya atau fragment of brilliant light, kekuatan yang dimiliki oleh para rulers. Tiba-tiba seorang muncul di belakang Silad. Ia adalah Yongmun, Monarch of Transfiguration. Silad menoleh dan bertanya, "Yongmun, apa yang kau lakukan di sini?" Yongmun tersenyum samar sebelum menjawab, "Aku datang untuk memberi informasi tentang wilayah timur." Silad mengangkat alisnya. "Jika yang kau maksud adalah wilayah kecil di timur, itu tempat di mana Shadow Monarch berada. Bukankah kau yang seharusnya mengawasi tempat itu?" Yongmun menjawab dengan tenang. Kelihatannya, para rulers akan mencoba melepaskan Logia di bagian selatan wilayah itu. "Aku akan mengambil alih tempat tersebut." Silad menatapnya tajam sebelum bertanya, "Dan bagaimana dengan Shadow Monarch itu?" Yongmun tersenyum tipis. "Dia tak akan menjadi masalah selama ahli strategi kita tetap menjalankan rencananya." Kemudian seolah menyimpan sesuatu yang lebih penting, Yogmun melanjutkan, "Ada satu berita menarik lagi. Sudah dipastikan bahwa The Greatest Fragment of Brilliant Light ada di sana." Sekedar informasi, yang disebut sebagai The Greatest Fragment of Brilliant Light adalah Asborn, sang Shadow Monarch sebelumnya. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang hal ini, kalian bisa mencari di channel lain atau tulis di kolom komentar. Nanti saya buatkan pembahasannya. Sila tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh Yogmun. "Menarik sekali. Jadi kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku tentang hal ini," kata Sila dengan nada penuh minat. Yogmun menatapnya dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan informasi itu?" Namun Sila tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Sepertinya kita menarik terlalu banyak perhatian di sini. Aku penasaran, kenapa dia memperlihatkan dirinya. Dia pasti berencana menghalangi kita." Saat itu, seorang pria perlahan berjalan mendekati mereka. Sosok itu bukan sembarangan orang. Dia adalah Sung Il-huan, ayah dari Sung Jinwo. Ternyata, Sung Il-huan telah mendengar percakapan mereka. "Wilayah kecil bagian timur. Apa yang kalian maksud adalah Korea?" tanyanya. Suaranya dingin dan penuh kewaspadaan. Silad menyipitkan matanya dan menjawab dengan santai. "Dan kenapa kau peduli dengan itu?" Sementara itu, Yogmun tampak tidak tertarik untuk meladeni perbincangan lebih lama. Ia bersiap untuk pergi, enggan membuang waktu. Namun Silad mencoba memprovokasi. "Cobalah hentikan kami kalau kau memang mampu." Tanpa ragu, Sung Ihwan langsung bergegas menyerang Silad. Namun serangannya dengan cepat tertahan oleh barrier es yang muncul begitu saja. Ledakan besar pun terjadi akibat bentrokan kekuatan mereka. Kembali ke dalam Red Gate, bos dungeon akhirnya muncul. Sosoknya menyerupai Centaur, namun dengan tampang yang jauh lebih menyeramkan. "Jadi kau bajingan yang telah membantai saudara-saudaraku. Harus kuakui, itu cukup menakjubkan. Tapi, disinilah akhir dari segalanya." Bos dungeon itu mengangkat suaranya, berteriak memanggil pasukannya. Para bawahannya sudah tak sabar untuk membantai Sung Jinwo. Namun setelah beberapa saat, tak satu pun dari mereka muncul. Wajah bos dungeon itu mulai menunjukkan kebingungan. Keheningan yang menyelimuti tempat itu membuatnya sadar pasukannya tidak datang karena mereka sudah habis dibantai. Di hadapannya, Sung Jinwo berdiri dengan tenang dan berkata, "Berakhir, lucu sekali, keluarlah." Seiring perintahnya, para Shadow Soldier muncul dari kegelapan, mengelilingi bos dungeon. "Apa-apaan ini?" Bos dungeon itu semakin bingung dan gelisah. Tiba-tiba, sesuatu dilempar ke arahnya. Saat dia melihatnya lebih jelas, itu adalah kepala anak buahnya sendiri. Dan sosok yang melemparnya adalah Beru, yang dengan santai menggenggam kepala bawahannya sambil menatap tajam. Pemandangan para Shadow Soldiers yang muncul di sekelilingnya semakin menegaskan betapa menakutkannya situasi ini. Amarah mulai membakar pos dungeon itu. Namun, Sung Jinwo tetap tenang dan mengeluarkan perintah, "Habisi mereka." Tanpa ragu, Iron dan Igris langsung bergerak.
Iron menghantam monster dengan kampaknya, sementara Igris menebas mereka dengan pedang tajamnya. Jinwo mulai melangkah maju. Dua centaur berusaha menyerangnya dari sisi kiri dan kanan. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, Tank langsung menerkam dan menghabisi mereka dalam sekejap. Bos dungeon itu semakin marah. "Bajingan kau," teriaknya dengan kemarahan yang membara. Namun, Jinwo hanya menatapnya dengan mata tajam. Begitu pula dengan Beru dan Igris. Tanpa menunggu lebih lama, Beru segera melesat dan memotong lengan bos dungeon dengan cakarnya. Igris langsung menyusul dengan tebasan mematikan ke kakinya. Bos dungeon itu pun jatuh berlutut, tak lagi mampu berdiri. Di saat yang sama, Tux mengaktifkan skill Hymen of Giants, membuat tubuhnya semakin membesar secara drastis. Lalu dengan reverse gravity, ia menciptakan tekanan luar biasa yang membuat bos dungeon tersungkur tanpa bisa melakukan apapun. Sung Jinwoo berjalan ke arahnya dengan tenang. "Jawab pertanyaanku. Ini tidak akan terlalu sakit jika kau menjawabnya," kata Jinwoo kepada bos dungeon itu. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya selesai, Jinwoo bergumam, merasa terganggu. "Aku tak mempelajari apa-apa kali ini, dan ini cukup menggangguku." Ia pun mengeluarkan kunci yang didapatnya dari kurs random box sebelumnya, karena Jinwoo telah mencapai level 100. Berkat raid di Pulau Jeju, rincian tentang kunci itu akhirnya terungkap. Setelah beberapa saat muncul detailnya, Key of the Cartenon Temple, dungeon ganda awal-awal yang ketemu si senyum Pepsodent itu. Kunci ini dapat membuat player memasuki Cartenon Temple. Kunci ini hanya bisa digunakan di lokasi yang telah ditentukan. Lokasi gate akan terungkap setelah beberapa waktu, dengan waktu tersisa sekitar 417 jam lagi. Jinwo bergumam pelan. "Aku tak bisa melupakan Cartenon Temple, walaupun sudah mencoba berkali-kali." Dungeon ganda, tempat di mana semuanya dimulai. Semuanya telah berubah. Jika ini memang sudah direncanakan sejak awal, jika memang ada seseorang yang menungguku untuk kembali ke sana, itu berarti dia pasti menungguku dan aku pasti akan datang. Di kantor Guild, Sung Jinwoo terlihat Jinho yang sibuk mengotak-atik komputer di depannya. Dia sedang membalas komentar para netizen yang menghina Sung Jinwoo. "Bajingan, dasar haters bajingan. Beraninya kalian menghina Hyung Nim, tak dapat dimaafkan. Walaupun aku melakukan sesuatu, tetap saja tak berguna." Jinho menghela nafas. Aku akan melakukannya lagi nanti." Dia kembali menatap layar. Semua orang sedang ramai menyalahkan Hyung Nim. Aku tak bisa melakukan apapun untuk itu. Tiba-tiba Sung Jinwo datang dan sedikit mengejutkan Jinho. "Sepertinya kau ada masalah," tanya Jinwo. "Ah, Hyung Nim." Melihat kedatangan Jinwo yang tiba-tiba, Jinho bergumam dalam hati. Dia menghilang tanpa jejak, dan sekarang muncul seperti tak terjadi apa-apa. Jinwo pun bertanya, "Semua baik-baik saja kan?" "Ya, kau tak perlu khawatir, Hyung Nim," jawab Jinho dengan penuh semangat. Jinwo kemudian menyerahkan sekantung kristal sihir yang didapatnya dari dungeon. "Aku baru saja keluar dari gate. Kau bilang kau perlu uang untuk mengatur guild, ya kan?" kata Jinwo. Jinho terkejut melihat kristal itu diberikan padanya. "Bukankah ini kristal sihir tingkat tinggi? Apa kau baru saja memasuki dungeon rank tinggi? Ini menakjubkan, Hyung Nim." Dengan penuh semangat, Jinho melanjutkan, "Dengan ini, kau tak perlu khawatir dengan gaji bawahan." Jinwo sedikit bingung. Lalu Jinho menambahkan, "Ingatlah, kita perlu satu orang lagi agar bisa membentuk guild, kan?" "Ya, memang. Sebuah organisasi minimal harus memiliki ketua, wakil ketua, dan anggota," ujar Jinwo. "Daripada mencari orang yang hanya bekerja di kantor, lebih baik cari yang bisa turun langsung ke lapangan. Tak perlu waktu lama untuk menemukannya." Lanjutnya, "Ngomong-ngomong, ada hal lain?" tanya Jinwo. Jinho pun menjawab dengan serius, "Ada hal penting yang harus kuselesaikan secepatnya." Sung Jinwo mengernyit, bingung dengan apa yang membuatnya harus bertindak cepat. Jinho kemudian bertanya, "Apa kita sudah memutuskan nama untuk guild yang akan kita pakai?" Mendengar itu, Jinwo nampak tak terlalu peduli dan malah menanyakan hal lain. Itu. Dan apa ada hal lain?" Namun Jinho semakin serius dan berkata, "Ini sangat penting, Hyung Nim." Ia mulai menyarankan beberapa nama untuk guild mereka. Gimana kalau Sung Jin Guild? Itu bukan nama yang buruk. Guild Friendship? Mungkin saja kan? Guild Jin Jin? Itu terdengar sangat aneh. Tiba-tiba Sung Jinwoo menyarankan nama lain. Bagaimana dengan Guild Solo Play? Guild yang dioperasikan oleh satu orang. Sontak, Jinho terkejut.
Ia sama sekali tak menyangka Jinwo akan menamai guildnya seperti itu. Dalam hatinya, Jinho bergumam, Apa? Apa dia bercanda? Ternyata ada hal yang Hyung Nim tak bisa lakukan. Sepertinya dia masih seorang manusia. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Jinho segera bergegas untuk membukanya. Namun, begitu melihat siapa yang berdiri di luar, matanya membelalak terkejut. Melihat reaksi Jinho, Jinwo pun penasaran dan ikut mendekat untuk melihat siapa yang datang. Saat pintu terbuka sepenuhnya, ternyata yang berdiri di sana adalah Hunter Rank S, Cha Hae-in. Jinwo menatapnya sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Nona?" Dengan ragu-ragu, Hunter Cha Hae-in akhirnya menjawab, "Aku ingin bergabung dengan guildmu." Mendengar itu, Jinwo sedikit terkejut, tetapi tetap mempersilahkannya masuk. Mereka pun mulai berbincang di dalam. Jinwo kembali bertanya, "Jadi apa yang sebenarnya kau lakukan di sini, Nona Cha Hae-in?" Hae-in meminum cola yang disuguhkan oleh Jinwo sebelum menjawab. "Sudah kukatakan sebelumnya, aku ingin bergabung dengan guildmu." Jinwo nampak bingung. Dalam hatinya ia bergumam, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apa ketua asosiasi hunter memintamu melakukan semua ini?" Tanya Jinwo curiga. Hae-in mengernyit dan balik bertanya, "Kenapa ketua asosiasi harus memintaku melakukan hal ini? Atau apa Choi Jong-in mengusirmu?" Jinwo melanjutkan pertanyaannya. Namun Cha Hae-in dengan tegas menjawab, "Tidak." Jinwo menatapnya serius. "Lalu kenapa kau ingin bergabung dengan guild Solo Flame milikku?" Sontak, Cha Hae-in terkejut mendengar nama guild yang dipilih Jinwo. Guild Solo Flame? Pikirnya dalam hati. Nama itu terdengar cukup lucu dan tidak terduga. "Aku dan wakilku telah memutuskan untuk menggunakan nama itu. Apa kau punya masalah dengan hal itu?" Tanya Sung Jinwo. Namun sebelum Cha Hae-in bisa menjawab, Jinho segera menyela. "Hyung Nim, apa yang kau bicarakan? Kapan itu diputuskan? Saranku jelas berbeda dari itu." Jinwo hanya menatapnya santai. "Kukira kau setuju karena tidak mengatakan apapun." Jinho terlihat frustasi. Sementara itu, dalam hati, Jinwo bergumam, "Kenapa dia tidak tenang sejak tadi? Aku bingung. Kenapa dia tak menerima nama yang kupilih?" Jinwo kemudian mengalihkan perhatiannya ke Cha Hae-in. Detak jantungnya, nafasnya, ekspresinya. Dia mencoba tetap tenang. Tapi dia tak bisa membodohiku. Kenapa dia sangat ingin bergabung ke guild Solo Flame milikku? Pikir Jinwo dalam hati. Lalu Jinwo bertanya, "Sejauh yang ku tahu, kurang lebih sudah 2 tahun sejak kebangkitanmu. Seharusnya kontrakmu dengan Guild Hunters belum berakhir kan?" Cha Hae-in menjawab dengan tenang, "Aku punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya." Jinwo kembali bergumam dalam hati, "Apa? Dia benar-benar ingin bergabung sampai rela membayar uang pelanggaran kontrak?" Dengan nada serius, Jinwo mencoba menjelaskan, "Guild kami tidak bisa membuat kontrak dengan hunter rank tinggi seperti Hunter Cha." Namun, Cha Hae-in dengan cepat menimpali, "Itu tidak penting, tak masalah, bahkan tanpa harus dikontrak." Jinwo menatapnya lekat-lekat. "Kenapa kau sangat ingin bergabung ke dalam guildku? Tidak ada keuntungan bagimu jika bergabung dengan kami." Mendengar itu, Cha Hae-in tiba-tiba merasa bimbang. Bagaimana cara dia bisa menjelaskannya pada Sung Jinwo? Jika dia mengatakannya, kemungkinan besar Jinwo akan menganggapnya gila. Itulah yang terus berkecamuk dalam pikirannya. Pertemuan pertama Hunter Cha Hae-in dengan Sung Jinwo kembali terlintas dalam pikirannya. Ia mengingat Raid Dungeon saat Jinwo masih bekerja sebagai seorang kuli. Wangi pria itu menarik perhatiannya, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Rasa penasarannya semakin bertambah ketika ia meminta seseorang untuk menyelidiki Jinwo. Dari hasil penyelidikannya itu, ia mengetahui bahwa meskipun Jinwo terlihat seperti seorang hunter petarung jarak dekat, ia juga bisa memanggil makhluk summon yang menyeramkan dalam jumlah besar. Sebelum raid di Pulau Jeju dimulai, Cha Hae-in baru mengetahui bahwa Jinwo pernah mengacaukan debut Lee Min-sung. Namun semakin banyak informasi yang ia dapatkan, semakin jelas baginya bahwa Sung Jinwo bukanlah orang jahat. Bahkan ketika ia berniat untuk tidak mengkhawatirkannya, tidak ingin menyisakan sedikit pun waktu untuk memikirkan Jinwo, pria itu tetap muncul dalam benaknya. Jinwo adalah satu-satunya cahaya di dunia yang gelap ini. Saat Cha Hae-in merasa takut, gelisah, dan berpikir bahwa hidupnya akan berakhir, ia tiba-tiba terbangun dengan perasaan hangat. Itu terjadi ketika ia sadar kembali di dalam helikopter bersama ketua Gogun He. Dalam kebingungan, hal pertama yang ia lakukan adalah menanyakan keberadaan Sung Jinwo pada ketua Gogun He. Saat mendengar jawabannya, wajahnya langsung memerah tanpa sadar.
Dan jika suatu saat ada situasi di mana aku tak bisa menghindari kematian, apa yang harus kulakukan? Gumam Jahain dalam hati menyelesaikan renungannya. Kembali ke masa sekarang, Hunter Cha merasa gugup dan malu. Aku tak bisa mengatakannya. Bagaimana aku mengatakannya? Kuharap kau akan terus di sisiku sampai akhir. Namun semua itu hanya berputar dalam pikirannya. Wajahnya semakin memerah, merasa semakin malu jika harus mengungkapkan perasaannya pada Sung Jinwo. Sementara itu, Jinwo yang memperhatikan Cha Hain bergumam dalam hati. Ada apa dengannya? Apa ada sesuatu yang tak bisa dikatakannya padaku? Kenapa dia tak bisa menjawabku? Melihat raut wajahnya, aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku tak tahu apa yang dia sembunyikan. Tapi, dia mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Jinwo kemudian bertanya langsung, apa kau tak akan menjawab pertanyaanku? Jahain yang masih tersipu akhirnya menjawab, kenyamanan. Aku ingin hidup dengan nyaman. Apakah aku bisa melakukan itu? Sebelum Jinwo sempat merespon, Jinho segera berbisik kepadanya, Hyung Nim, bayangkan betapa sulitnya di Guild Hunters hingga dia mengatakan itu. Jinho nampak tidak mengerti maksud sebenarnya dari Cha Hae-in dan mengira bahwa dia tidak nyaman berada di Guild Hunters. Jinho kembali bergumam dalam hati. Hunter Cha Hae-in baru berusia 22 atau 23 tahun. Beban menjadi seorang Hunter rank S pasti sangat besar. Apalagi setelah kejadian di Raid Pulau Jeju. Aku bisa bersimpati dengan situasinya. Setelah berpikir sejenak, Jinwo berkata, sebenarnya ada sebuah tes untuk masuk ke guild kami. Itu tidak ada di pemberitahuan perekrutan, kata Cha Hae-in terlihat terkejut. Itu kebijakan baru, jawab Jinwo, santai. Wakil ketua guildku pasti sudah membuat kesalahan dalam mengumumkannya. Lalu Jinwo menyuruh Jinho untuk turun ke bawah dan membeli beberapa cemilan untuk disuguhkan kepada Cha Hae-in. Cha Hae-in menatapnya dengan penasaran. Tes macam apa itu? Jinwo sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Apa ini kegigihannya? Atau hanya kebanggaannya? Pikirnya dalam hati. Kemudian dengan nada serius, Jinwo berkata, kalahkan salah satu makhluk panggilanku yang akan kupilih. Mendengar itu, Cha Hae-in merasa evaluasi Jinwo terhadap dirinya cukup rendah. Dengan nada menantang, dia bertanya, makhluk yang mana? Jinwo tersenyum tipis dan menjawab, untukmu akan kupanggilkan yang terkuat. Cha Hae-in menegang sesaat, namun Hunter Cha menjadi bersemangat. Hunter Cha kemudian bertanya, kapan tesnya dimulai? Jinwo tersenyum tipis dan menjawab, ayo kita lakukan sekarang. Gimana kalau kita gunakan ruang latihan asosiasi? Namun tiba-tiba Jinwo bergumam dalam hati. Aku baru saja ingat kalau tempat itu cukup jauh dari sini. Haruskah aku coba menggunakan skill Shadow Exchange untuk memindahkan dua orang sekaligus? Shadow Exchange adalah skill khusus untuk job Jinwo yang tidak menghabiskan mana. Dengan skill ini, Jinwo bisa menukar lokasinya dengan seorang prajurit bayangan. Tetapi skill ini memiliki cooldown selama 3 jam. Melihat Hunter Cha bersiap untuk pergi melalui pintu, Jinwo segera menghentikannya. Kau tidak perlu meninggalkan tempat ini untuk ke sana, katanya. Cha Hae-in menatapnya dengan bingung. Jinwo kemudian merangkulnya dengan santai dan berkata, aku punya cara yang lebih mudah untuk ke sana. Kita harus tetap bersama. Tidak apa-apa kan? Cha Hae-in yang terkejut langsung tersipu karena dipeluk oleh Jinwo. Namun, sebelum dia bisa berkata apapun, mereka berdua segera tertelan oleh bayangan dan menggunakan Shadow Exchange. Sementara itu, di tempat lain, Jinho baru saja kembali dari bawah dengan membawa beberapa makanan. Alangkah baiknya jika berbincang sambil makan, katanya dengan semangat. Namun, langkahnya terhenti saat melihat sosok besar di depannya, High Horse milik Jinho. Horse itu dengan santai mengambil makanan dari tangan Jinho dan langsung melahapnya. Jinho hanya bisa berdiri terpaku. Hyung Nim, apa-apaan ini? Gumamnya dalam hati. Di ruang latihan asosiasi, lampu yang sebelumnya padam tiba-tiba menyala. Jinwo dan Cha Hae-in kini telah tiba di sana. Cha Hae-in masih kebingungan bagaimana Jinwo bisa melakukan hal ini. Sementara itu, Jinwo hanya bergumam dalam pikirannya. Seperti yang kuduga, skill Shadow Exchange bekerja seperti sebuah gate. Fakta bahwa aku bisa membawa orang lain membuktikan hal itu. Lokasiku menjadi pintu masuk, sedangkan target perantaraku adalah pintu keluar. Dan tentu saja, target perantaraku adalah lokasi para prajurit bayanganku. Cooldownnya memang 3 jam. Tapi jika kupikir lagi, aku bisa membuat semacam gate dengan menggunakan skill ini. Dengan ini, aku bisa pergi kemanapun di dunia ini jika aku mau. Jinwo menatap Cha Hae-in dan berkata, ayo kita mulai. Namun, Cha Hae-in terlihat ragu. Kalau dipikir-pikir, aku meninggalkan senjataku, katanya pelan. Jinwo langsung tersenyum jahil.
Ah, Peacecake itu ya? Sontak wajah Cha Hain memerah merasa malu. Bukan itu senjataku, katanya cepat. Jinwo tertawa kecil. Aku cuma bercanda. Dengan wajah sedikit tersipu, Cha Hain berniat meminjam senjata dari asosiasi. Dia menggesekkan kartunya ke pemindai dan pintu gudang terbuka, memperlihatkan deretan senjata yang tersusun rapi. Tentu saja ada senjata cadangan di sini. Ruang latihan para hunter memang tidak memiliki senjata terbaik, tapi ini masih cukup bagus untuk latihan, kata Cha Hai-in sambil meneliti beberapa pilihan senjata. Setelah memilih sebuah pedang yang cukup nyaman di tangannya, dia bersiap untuk pertarungan. Jinwo memperhatikannya dan bertanya, apa kau yakin dengan pedang itu? Itu bukan senjata yang bisa kau gunakan. Bisa saja tidak cocok untukmu. Cha Hai-in tersenyum tipis. Tak peduli senjata apa yang kupakai. Ini bukan seperti aku sedang melawan monster sungguhan kan? Jinwo menatapnya tajam dan bergumam dalam hati. Perkataannya ada benarnya. Jika aku hanya menggunakan Shadow Soldier biasa, mereka pasti akan hancur dalam hitungan detik. Dengan itu, Jinwo memanggil Igris. Dia adalah ahli pedang terbaik di antara semua prajuritku. Cha Hai-in menatap Igris dengan penuh minat sebelum bertanya, apa peraturan pertarungan ini? Jinwo menjelaskan, pertarungan akan berlangsung sampai salah satu dari kalian kalah, entah Igris hancur atau kau menyerah. Dalam hati, Jinwo kembali bergumam, aku bilang pada Hunter Cha kalau aku akan menggunakan summon terkuatku. Tapi jika dia melawan Beru, itu mungkin akan membuatnya trauma. Cha Hai-in mulai bersiap. Auranya yang khas mulai menyelimuti tubuhnya. Namun saat melihat posturnya, Jinwo tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, dia bilang senjata bukanlah masalah, pikir Jinwo. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia menyuruh Cha Hai-in untuk berbalik sejenak dan tidak melihat dirinya maupun Igris. Cha Hai-in sedikit bingung, tapi tetap menurut. Saat itulah Jinwo mengeluarkan Demon King Longsword milik Baran dan menyerahkan kepada Igris. Dengan pedang itu di tangannya, Igris nampak semakin mengintimidasi. Setelah selesai, Jinwo menyuruh Cha Hai-in untuk kembali berbalik menghadap ke arahnya. Mari kita mulai, kata Jinwo dengan tenang. Saat pertarungan dimulai, Igris langsung bersiap dan menebaskan Demon Knight Longsword milik Baran. Pedang itu mengandung kekuatan Baran, sehingga setiap ayunan mengaktifkan Storm of White Lighting, sebuah teknik yang dapat memanggil badai petir putih di area yang ditentukan. Begitu pedang diayunkan, badai petir pun langsung tercipta dengan kekuatan yang dahsyat. Suara gemuruh dan kilatan petir menyelimuti ruang latihan. Namun bagi Cha Hai-in, serangan ini bukanlah ancaman besar. Dengan kecepatan yang jauh di atas rata-rata, ia dengan mudah menghindari setiap serangan sambil mencari celah untuk menyerang balik. Jinwo mengamati pertarungan itu dengan mata tajam. Seperti yang kuduga, jika itu orang biasa, mereka pasti sudah mati hanya dengan menyentuh serangan Igris. Cha Hai-in dan Igris pun mulai beradu pedang. Suara benturan logam terdengar nyaring di seluruh ruangan, memperlihatkan betapa sengitnya pertarungan mereka.